4. Apabila perolehan pemenuhan perikatan dari harta pailit dan selama berlangsungnya kepelitan, maka keadaan tersebut harus dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan saja ya. Tadi di pasal 21 sampai 64 ya. Di pasal 21 kepailitan itu meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Sedangkan di pasal 22 yang tidak berlaku terhadap harta pailit seperti hanya benda, termasuk hewan-hewan yang benar-benar dibutuhkan tadi ya. Akibat kepailitan kelima, apabila terdapat tuntutan hukum yang diajukan oleh debitur dan yang sedang berjalan selama kepailitan berlangsung disertai dengan permohonan penggugat, maka perkara tersebut harus ditangguhkan. Penangguhan tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada tergugat dalam memanggil kurator dalam mengambil alih perkara dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh hakim. 6. Apabila tujuan suatu tuntutan hukum di pengadilan yang diajukan terhadap debitur adalah memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, maka gugur demi hukum dengan diucapkan akan putusan pernyataan pailit terhadap debitur. Akibat kepailitan ketujuh, semua penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap tiap-tiap bagian dari kekayaan debitur yang telah ada sejak sebelum kepailitan maka harus dihentikan seketika. Dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan meskipun dengan menyandera debitur. Debitur yang telah dinyatakan pailit tidak dikenakan uang paksa. 9. Apabila terdapat harta dari penjualan benda bergerak atau tidak bergerak yang sebelumnya dilakukan oleh debitur, sedangkan prosesnya sebelum putusan pailit diucapkan, disertai dengan izin hakim pengawas, maka kurator dapat meneruskan penjualan itu atas tanggungan harta pailit. Jadi penjualan itu menjadi budel pailit juga. 10. Apabila putusan pailit telah diucapkan, maka perjanjian yang bermaksud memindahtangankan hak atas tanah, balik nama kapal, pembebanan HT hak tanggungan hipotek, atau jaminan fidusia yang telah diperjanjikan terlebih dahulu tidak dapat dilaksanakan. 11. Apabila terdapat perjanjian timbal balik yang belum maupun sebagian telah dipenuhi, maka pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitur agar mengajukan kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh kurator dan pihak yang bersangkutan. 12. Perjanjian terhadap penyerahan barang atau debitur setelah putusan pailit, maka kewajiban tersebut dihapus dan pihak penerima barang mengajukan diri sebagai kreditur kongruen untuk mendapatkan ganti rugi. 13. Perjanjian sewa-menyewa yang telah dilakukan oleh debitur dapat dilakukan penghentian sewa. 14. Pekerja yang bekerja pada debitur pailit dapat melakukan pemutusan kerja. Harta warisan yang selama kepailitan jatuh pada debitur pailit tidak dapat diterima oleh kurator, kecuali jika hal tersebut menguntungkan harta pailit. 16. Pengadilan dapat dimintakan pembatalan terhadap segala perbuatan hukum debitur yang dinyatakan pailit. Hibah yang dilakukan oleh debitur dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan. 18. Terkait pembayaran hutang yang dapat ditagih hanya dapat dibatalkan bila dibuktikan bahwa penerima pembayaran mengetahui permohonan pernyataan merupakan persekongkolan antara kreditur dan debitur. Jadi mereka sudah bersekongkol
Mas tolong bayaran punya aku aja, yang lainnya ndak usah, nanti saya bantu. Ya, itu sebab-sebabnya. Jangan sebab berakhirnya kepailitan. Kepailitan menurut pasal 1 angka 1 di Undang-Undang Kepailitan dan PKPU adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Sebagaimana telah diatur pada undang-undang ini. Kepailitan ialah sebagai suatu proses yang di dalamnya terdapat runtutan-runtutan langkah yang telah diatur undang-undang. Proses yang diatur tersebut dimulai dari permohonan putusan sampai dengan adanya putusan pailit. Terdapat beberapa hal yang melatar belakangi berakhirnya kepailitan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, akur atau perdamaian. Yang kedua ada insolvensi atau pemberesan harta pailit ya. Insolvensi itu apa sih? Insolvensi adalah ketidakmampuan debitur membayar hutang-hutangnya. Itu insolvensi terjadi akibat debitur pailit dalam verifikasi tidak mengajukan atau menawarkan perdamaian. Rencana perdamaian ditolak atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ya. Berarti berakhir karena sudah dibereskan harta pailitnya. 3. Rehabilitasi. 4. Ada putusan pailit dibatalkan oleh tingkat pengadilan yang lebih tinggi. 5. Pencabutan atas anjuran hakim pengawas.